Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama. Baik, selamat pagi Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila. Di sini saya akan mengambil tindakan kepada Ibu secara langsung. Lakukan identifikasi pasien dengan menanyakan dua identitas, yaitu nama dan tanggal lahir, kemudian dicocokkan dengan gelang identitas pasien dan nomor rekam medis. Baik Ibu, sebelum itu apakah benar dengan Ibu Cynthia? Ya, benar. Untuk tanggal lahir Ibu, tanggal berapa Ibu? Tanggal 29 Desember Tahunnya? 2003. 2000. Ya, 2003. Baik Ibu, boleh saya cek gelangnya? Iya, sudah benar Ibu. Ajukan pertanyaan terbuka tentang menyusui. Baik Ibu, di sini saya mau bertanya apakah untuk menyusuinya Ibu lancar? Lancar. Apakah ada terasa sakit saat memberikan ASI? Iya. Berikan penjelasan terkait tujuan, prosedur, lama kegiatan, dan efek samping serta hal-hal yang harus diwaspadai. Baik Ibu, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari melakukan tindakan tersebut. Jadi tujuannya adalah Nah ini kan mau lecet kan? Ya bilang aja dia nanti kita susu ibu tidak lecet lagi, jadi ibu pilih dia mau. baik Ibu, jadi tujuannya ini agar pada saat Ibu menyusui, Ibu tidak merasakan sakit lagi. Putih susu dan nyeri pada putih susunya tersebut hilang Ibu. Berikan kesempatan pasien atau keluarga bertanya terkait prosedur tindakan yang akan dilakukan. Baik Ibu, sebelum melakukan tindakan, apakah Ibu ada ada yang Enggak. Lakukan 9 tahap dari 6 langkah kebersihan tangan sebelum melakukan perawatan payudara dengan puting susu yang lecet. Ya di tangannya. Atur posisi pasien untuk duduk dengan nyaman dan rileks. Ibu duduk dengan menggunakan kursi yang rendah, kaki tidak menggantung, dan punggung bersandar pada sandaran kursi. Minta pasien untuk membuka pakaian atas. Selimuti tubuh pasien bagian atas dengan menggunakan handuk. apa dari atas? Siap Bu. Selimuti. Tanyakan kesanggupan pasien untuk menyusui. Bila keadaan luka tidak begitu sakit, bayi tetap di TTI. Bila pasien tidak dapat menahan rasa sakit, buah dada yang putingnya lecet diistirahatkan selama 2 kali 24 jam. Jadi gini loh, kan ada orang yang puting susunya lecet tapi dia masih bisa menyusui. Biarkan saja dia menyusui terus kalau memang dia masih sanggup. Tapi kalau udah kayaknya udah nggak sanggup banget, udah nggak bisa Bu, saya menyusui nyeri sekali. Nanti istirahatkan puting yang lecet itu 2 kali 24 jam. Bagaimana caranya kalau puting susu kalau payudara dibiarkan tidak disusui 2 kali 24 jam, gimana payudaranya? Bengkak, nyeri, asinya numpuk kan? Ya. Jadi caranya dia kayak diperas asinya, ya, diperas asinya, tapi nggak boleh menggunakan pompa atau alat elektrik. Kenapa? Karena alat elektrik itu tadi dia tahu tambah ditarik-tarik lagi tuh putingnya, tambah nyeri. Jadi memerah asinya dengan manual, dengan tangan, ya. Lalu simpan asinya, baru kasih ke bayinya. Karena kalau nggak digituin nanti ibunya udaranya bengkak, dengan asi nanti tapaknya masih bisa. Oleskan puting susu yang lecet dengan ASI. Jika sudah, keringkan gunakan bra yang menyangga. Ya, jadi kalau dia masih bisa menyusui, anjurkan ibu menyusui. Nah, caranya biar nggak lecet terus-terusan lecet. Nah, itu seperti tadi, kan udah cuci tangan tuh, bedanya berarti asinya di apa tadi? Oleskan puting susu yang lecet dengan ASI. Jadi cara mencetnya di mana? Cara mencetnya itu jangan ini. Cara mencetnya ya, jangan di sini. Sakit ibunya. Jadi harus di arah
areola, pencet gitu ya. Udah keluar baru dioleskan dari puting susu sampai ke areola terus ke sini ya. Tuh. Nah, biarkan sampai dia mengering. Kalau udah kering baru pakai dera yang nyaman. Ya. Jadi ingat ya, mencet payudara atau puting susu itu mengeluarkan asinya jangan di puting susu, harus di area ya. Coba ada di putingnya doang dipencet sakit. Coba jadi Rapikan pasien dan kenakan kembali pakaiannya. Sarankan pasien untuk menyusui bayinya sesering mungkin. ya. Jadi gitu ya. Jadi pada perawatan puting susu lecet ini, yang pertama tanyakan ibunya masih bisa menyusui atau tidak. Kalau bisa berarti teruskan menyusui. Nah terus caranya pokoknya keluarkan asinya, oleskan di putingnya dan areola sesering mungkin sebelum menyusui dan setelah menyusui. Ya. Begitu kalau perawatan puting susu. Nah, sekarang perawatan puting susu yang atau mendaftar. Bu, susu saya gini, Bu. Susu saya kayak gini. Gini ya? Oh masuk gini? Oh iya, nggak apa-apa kan bidan, nanti kan pelan-pelan. Makanya udah tahu caranya sekarang, nanti dilatih. Tapi nanti biasanya kalau ada yang lakukan itu, kalau makin sering bayinya menyusui, mengisap, dia lama-lama akan keluar kok. Memang tidak semaksimal itu keluarnya, minimal dia akan lebih keluar lagi putingnya daripada sebelumnya. Oh, berarti kalau misalkan puting lecet itu kan luka dia ya? Nggak boleh dikasih kayak salep apa luka-luka. Jangan, nanti kalau salep kayak ini dia, nanti menyusui. Pokoknya yang kolostrum itu yang lebih obatnya. Berarti alami dari susunya. Ya, jadi sebelum menyusui sebelahnya waktu sedang kasih sering mungkin ya. Yang penting satu dulu, cegah lecet dengan cara jadi menyusui. Nah, udah. Ucapkan salam kepada pasien dan keluarga. Ini puting susu mendatar yang nggak masuk ya. Perkenalkan diri bidan dengan menyebutkan nama. Baik Pak Ibu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Radila. Di sini pada hari ini saya akan mengambil tindakan kepada ibu. Lakukan identifikasi pasien dengan menyebutkan dua identitas, yaitu nama dan tanggal lahir, kemudian dicocokkan dengan gelang identitas pasien dan nomor rekam medis. Baik Ibu, boleh saya melihat gelangnya? Sebelumnya ini benar dengan Ibu Cynthia. Bisa sebutkan tanggal lahirnya? Tanggal 29 Desember 2023. Baik, saya bilangi. Berikan penjelasan terkait tujuan, prosedur, lama kegiatan, dan efek samping, serta hal-hal yang harus diwaspadai. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan saya berikan kepada Ibu, yaitu tindakan Ya, sesuai dengan ini aja. Pada puting susu yang masuk ke dalam. di sini saya akan melakukan tindakan pada puting susu yang datang Ibu atau masuk ke dalam. Berikan kesempatan pasien dan keluarga bertanya terkait prosedur tindakan yang akan dilakukan. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Lakukan 9 tahapan dari 6 langkah kebersihan tangan sebelum membimbing ibu menyusui. Lakukan teknik menyusui bayi dengan posisi duduk. Ibu duduk dengan santai pada kursi yang ada sandaran. Minta ibu membuka pakaian atas. Pastikan produksi ASI dengan cara memencet areola mamai sehingga ASI keluar dan oleskan sedikit pada puting dan areola sekitarnya. Nah, dioleskan jatahnya dan sebelah sana. Ini ya. Ingat ya pada areola ya. Sakit Ibu? Ini sudah. Pegang bayi dengan satu lengan, kepala bayi terletak pada lengkungan siku dan bokong bayi disangga dengan telapak tangan ibu. Itu yang bilang tadi. Kalau kemarin ada diajarin sering menyusui yang benar, nama Bu siapa? Bu Armini.
Sama ada. Bantalnya. Kalau buat ini pakai bantal. Iya. Checklist pakai bantal. Pakai bantal sama. Checklist. Enggak, maksudnya checklist yang buat ini pakai bantal. Pakai Ibu. Checklistnya. Iya. Beda-beda checklist sebelah. Ini checklistnya ngambil di mana? Yang dikasih kelas B kemarin. Katanya ngambil di Google Drive. Terus ini kok nggak pakai bantal? Pakai bantal nggak? Di sini disuruh siapin bantal, tapi belum ada disuruh pakai bantal. Oh, ada bantal tapi. Iya, disuruh pakai. Bu, kependekan Bu. Hah? Kepanjangan. Bedaranya di bawah ya? Iya. Dipegangin cepet. Nah sekarang gini, siapa tahu ibunya nggak punya bantal di rumah ada kan? Nah sekarang ngapain bantal dulu coba? Ngapain bantal dulu? Siapa tahu ibunya ada yang nggak punya bantal kan? Nah, bantal menyusui itu nggak ada yang nggak punya kan? Gimana caranya? Nah, jadi seperti dibilang tadi, kepalanya ada di siku. Tangan kiri kita memegang bokong. Posisi bayinya, perut bayi sama perut ibu bertemu. Terus posisi bayinya sama bokongnya satu titik tegak Lurus. karena ke bawah banget kan ya. Lantainya ini ya. Nah, ini coba. Satu dulu belum. Perut ibu sama perut bayi belum berhadapan. Pusing orang mantap. Berhadapan. Kita dulu belum berhadapan. Dah. Tangan kirinya megang bokong, mana bokongnya? Ini bokong dah. Terus udah tegak lurus belum? Belum. Ini. Enggak, emang di tangga di sana. Ya. Terus tangan kanan menyangga ya. Terus nah. Dah. Nah, ini kurang tegak lurus. Nah, ini dikit berarti. Tegak lurus dia. Tegak lurus begini. Ya. Sudah. Nah, sekarang kalau pakai bantal. Gitu ya. Ingat ya. Kepala, bokong, tegak lurus, perut bayi, perut ibu, tangga, berdarah. Dia naik ini. Ingat perut ibu sama perut bayi. Dah, nah, tangannya. Ya. Nah. Makanya kadang-kadang yang bikin lecet itu karena posisi ininya begini. Jadi dia memang harus terus habis itu mulutnya bayinya harus sampai di jangan cuma ikutin doang. Kita maksimal terus itu yang bikin lecet ya. Jadi dia harus mengisap sampai mulutnya itu sampai nempel ke ayo. Udah. Terus Letakkan satu tangan bayi di belakang badan ibu dan yang satu oh di iya depan. coba. Nah ini karena dia pakai selimut. Coba. Maksudnya tadi cara menyusui itu seperti tadi di kepala, di bokong, tangan bayinya satu seperti memeluk ibunya, gitu. Itu kalau dia nggak pakai bedong. Ya, jadi posisi tangan bayinya meluk ibunya satu. Ya. Kalau nggak di bedong ya, kalau di bedong kan nggak bisa. Nah nanti pada saat adik-adik belajar teknik menyusui saja, berarti kan ada checklist teknik menyusui aja yang tadi Bu. Nah, ini kan karena gabung sama peralatan ini. Ya. Ya. Karena dia kalau nggak dibedok nanti tangannya harus masuk ke ya. Dia kan memang kalau bayi kan bisa. Terus tegak lurus, perut ibu, perut bayi bertemu, kepala di siku. Bokong. Tegak lurus. Jelas ya. Si Dut. Ini siap. Terus tegak lurus. Nah, emang capek orang menyusui kok. Belum pernah kan?
Tangannya. Emang ibunya keringat atau menyusui ya? Capek ada. Ingat ya, jadi mulut bayinya harus nempel di areola. Kalau sampai puting doang mulutnya berarti belum benar. Oh berarti kalau misalkan putingnya kayak gini keluar rasa juga. Nah makanya sekarang itu kan berteknik. Nah sekarang ada nanti ininya cara udah terus Beri rangsangan pada bayi untuk membuka mulut dan dengan menyentuh pipi nah ini dengan yang puting dibilang susu lagi atau mendekatkan puting susu refleks terhadap puting. Jadi beli rangsangan kepada bayinya dengan menyentuh pipi dengan puting susu atau mendekatkan puting susu yang berisi ASI ke hidung bayi. ini ke pipinya dia, kalau hidung nanti ada hasil keselak. Sudah? Segitu? Dekatkan kepala bayi ke payudara ibu dengan cepat. Setelah bayi membuka mulut, kemudian masukkan. Nah, jadi arti gini. Jadi puting susu mau menyusui, putingnya itu dekatin dulu ke pipinya kan. Setelah ke pipinya biasa bayi kan gini-gini. Setelah dia begini langsung deketin putingnya gitu ya. Ganti menyusui pada payudara berikutnya setelah payudara terasa kosong. Ya. Jadi kalau udah terasa kosong ibunya baru ganti ke sisi satunya. Terus apa lagi? Mulai menyusui berikutnya dari payudara yang belum terkosongkan. Keluarkan sedikit ASI, kemudian oleskan pada puting susu dan sekitar areola. Setelah selesai menyusui, biarkan kering sendiri. Sendawakan bayi dengan cara menggendong tegak lurus dan bersandar pada bahu ibu. Kemudian punggung bayi ditepuk perlahan-lahan Karena asik. atau bayi ditengkurakkan di pangkuan ibu. Kemudian punggung bayi ditepuk perlahan-lahan. Sudah sebelah sana sudah. Sekarang ini sendawakan. Sendawakan ada dua macam. Nah, pelan ya. Coba ke sini dulu. Ya. Nah, itu sendawannya ya. Diginiin pelan-pelan. Ya, atau di pangkuan ya. Tangan, kepalanya. Saya kepala kamu kok masalah di sini kepala. Benar begitu. Hidungnya begitu. Nah, dia nggak di melayang itu bayinya di pangkuan. Nah, gitu. Lihat sih. Ya, jadi ingat, lihat. Nah, nanti itu. Ya, jadi sendawakan boleh begini atau di pangkuan. Terus Atur posisi pasien untuk duduk dengan nyaman dan rileks. Minta pasien untuk membuka pakaian bagian atas. Selimuti tubuh pasien bagian atas dengan menggunakan handuk. nah, terus nah, sekarang perawatan yang puting masuk. Nah, puting masuk. Periksa kelenturan puting susu pasien. Bisa putingnya. Terus Tarik puting susu dan areola mamae dengan kedua ujung jari. nah, jadi tarik ininya gini. Ya. Jadi puting susu sama areolanya gini. Jadi biar keluar deh kan. Kalau kesakitan gimana? Terus habis itu Pasang pompa puting atau dengan modifikasi spike Spike 25 mili dengan cara memotong ujung dekat jarum, mendorong spike dimasukkan dari arah potongan tersebut. Coba situ. Coba situ ya. Ini dibuatin drive ya? YouTube. Udah. Nah, kirim linknya ya. Enggak deh, kirim linknya nanti ya. Iya. Aku mau nyatet praktek apa aja. Enggak mas ya. Enggak.
Wih, jangan diputer-puter. Nanti. Mati